Banyak sekarang orang mengatakan dirinya beriman, tetapi tidak membuktikan keimanannya karena tidak punya rasa malu. Coba lihat ketika ada pimpinan-pimpinan bangsa ini, tokoh-tokoh bangsa ini korupsi, ya, seolah-olah dia mengambil uangnya sendiri, padahal rakyat sedang morat-marit, rakyat tengah rakyat tengah PPKM, rakyat tengah di lockdown, tidak bisa mencari uang, tetapi para pemimpin bangsa, tokoh-tokoh bangsa yang dibesarkan oleh bangsa malah mengkhianati bangsa itu sendiri dengan tidak punya malu untuk melakukan korupsi. Hadirin gure-gure ulun tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengangkat sebuah persoalan pada malam ini tidak tentang kurban. Kalau kurban saya yakin akan lebih ditegaskan kembali. Yang pertama pada saat khutbah Aidil Adha. Kemudian yang kedua saya yakin Jumat yang lalu sudah disampaikan juga tentang fadilah kurban. Namun saya ingin mengangkat sebuah persoalan yang mana persoalan ini sudah lama menjadi sebab dekadensi moral atau hilangnya akhlak, baik itu bagi para pemimpin bangsa dan negara ini maupun rakyat jelata, anak muda, mudi dan masyarakat biasa. Persoalan tersebut adalah persoalan malu. Kalau di dalam bahasa Arab disebut dengan al-haya. Karena kita rasakan bahwasanya selama ini hilangnya rasa malu menjadi sebab utama terjadinya persoalan di negeri ini dan di bangsa ini. Maka persoalan malu ini mari kita mengangkat kembali, kita pelajari kembali. Ya, sebagaimana daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam beberapa hadis akhlak bahwasanya di antara kemunduran atau turunnya tingkat keimanan seseorang itu karena turunnya kadar dosis kemaluan yang ada pada diri manusia itu. Kalimat malu kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya yang disebutkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul qala al-haya'u la ya'ti illa bi khairin muttafaqun alaih. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Artinya dengan ada rasa malu tidak datang daripada rasa malu tersebut kecuali adalah kebaikan. Maka kalau kita lihat ya mafhum mukhalafahnya artinya lawannya orang yang tidak punya malu yang lahir atau yang datang daripada dirinya bukan kebaikan tetapi adalah keburukan. Karena tidak datang daripada malu kecuali adalah kebaikan. Maka ini adalah salah satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala al-imanu bid'an wa sab'una syu'bah. Iman itu ada cabangnya ya, yang cabangnya itu lebih daripada 70 bagian. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang tertinggi daripada dahan atau cabang daripada keimanan, tingkat keimanan manusia itu adalah kalimat la ilaha illallah. Maka ini adalah yang paling tinggi daripada tingkatan keimanan, yaitu la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah
tingkatan keimanan atau cabang daripada keimanan tersebut adalah imatatul adza 'anil tariq, yaitu memindahkan ranting, memindahkan sesuatu yang dapat mencelakakan orang di jalan raya ataupun pada jalan yang menuju ke tempat-tempat ibadah atau fasilitas umum. Kemudian beliau menyebutkan, sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Malu itu adalah bagian penting daripada bahagian daripada keimanan. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saya yakin daripada pemahaman hadis yang dua yang sudah kita sebutkan tadi, dapat kita pahami yang pertama bahwasanya iman manusia itu yazid wa yanqus, bertambah, artinya naik tingkatannya, dosisnya bisa naik, wa yanqus, dan bisa turun. Maka tingkat keimanan kita yang paling tinggi ketika naik itu adalah la ilaha illallah, artinya keimanan, dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau yang lain ada sedangkan yang tertinggi ini tidak ada, maka tidak ada nilai. Kemudian yang paling rendah adalah memindahkan ranting atau segala sesuatu yang mengganggu di jalan raya. Banyak kita lihat sekarang, na'udzubillah, terkadang ada orang yang sengaja mencampakkan paku di jalan, karena supaya ada yang nempel ban ke depannya. Ataupun ada orang yang sengaja iseng, untuk gepelaku gop memang. Coba bayangkan bagaimana hal ini bisa membahayakan pengendara di jalan. Maka dikatakan memindahkan ranting atau sesuatu yang dapat membahayakan orang lain di jalan raya atau pada fasilitas umum, maka ini adalah bagian yang terendah daripada keimanan. Artinya masuk kategori dalam keimanan. Kenapa? Karena di sini ada nilai kita menyayangi dan sayang terhadap sesama muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian kecuali dia mencintai saudaranya, sayang terhadap saudaranya, tidak mau saudaranya disakiti ataupun tersakiti, sama seperti dia tidak mau kesakitan tersebut atau kemalangan tersebut terjadi pada dirinya sendiri. Maka ini tingkat keimanan paling rendah. Dan bagian daripada keimanan yang penting adalah malu atau rasa malu. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Maka ini dapat kita pahami bahwasanya banyak sekarang orang mengatakan dirinya beriman tetapi tidak membuktikan keimanannya karena tidak punya rasa malu. Coba lihat ketika ada pimpinan-pimpinan bangsa ini, tokoh-tokoh bangsa ini korupsi, seolah-olah dia mengambil uangnya sendiri padahal rakyat sedang morat-marit. Rakyat tengah rakyat tengah PPKM, rakyat tengah di lockdown, tidak bisa mencari uang, tetapi para pemimpin bangsa, tokoh-tokoh bangsa yang dibesarkan oleh bangsa malah mengkhianati bangsa itu sendiri dengan tidak punya malu untuk melakukan korupsi. Maka kalau malu ini ada, berarti imannya itu ada. Berarti kalau tidak punya malu mengambil hak orang lain, berarti keimanannya ini dipertanyakan. Mungkin dia masih memiliki kadar keimanan karena belum keluar daripada Islam, artinya masih mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Akan tetapi tidak punya dahan yang lain karena dia tidak punya rasa malu. Ke bawahnya juga bangsa ini, generasi-generasi bangsa ini hari ini mereka malu untuk beribadah, gengsi untuk beribadah. Begitu ada anak-anak muda yang ingin beribadah, apa kalimat yang dikeluarkan oleh teman-teman? Terkadang menantu azan Allahu Akbar di masjid,
Dia bangun dari tempat duduknya di kedai kopi. Apa kata teman-temannya yang sedang main game online, di tangannya ada bahkan ya main judi online. Jangan sok suci lah. Ya. Jangan sok-sok malim lah. Menan dengar azan langsung jauh tu masjid aju. Ini maknanya adalah sehingga hadir rasa malu untuk beribadah, tidak malu untuk meninggalkan ibadah dan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini persoalan bangsa kita hari ini adalah tidak punya rasa malu. Dulu mungkin orang-orang tua kita, orang-orang tua saya, ya, itu jangankan anak perempuan keluar rumah ketika malam, bahkan idu iku rumah, bak pintu rumah, hanggebi pekan hana merompak lako atau susah merompak lako. Bahkan seorang perempuan yang keluar itu harus diantar oleh mahramnya sendiri. Hari ini, ya, bahkan belum jadi calon atau bakal calon mahramnya, tetapi sudah berdua-duaan dan berpeluk-pelukan di atas motornya. Tidak ada rasa malu, seolah-olah dunia ini adalah milik mereka berdua, yang lain cuma kontrak, yang lain cuma sewa. Tiat kayak tewai gop, ada tanya bandua ada. Ini persoalan yang besar. Kenapa? Rasa malu sudah hilang. Mungkin kalau di kedai kopi mereka duduk seperti duduk di atas motor berpelukan, bahkan yang lebih ngerinya lagi, ya, jaro-jaro mutawa ateh ko ane agam, diureng agam taboh jaro ba agah, taboh jaro ba kenepot, kadang-kadang telah raba. Maka ini persoalan. Kenapa? Tidak ada rasa malu, seolah-olah yang dilakukan itu adalah hal kewajaran. Itu adalah hak pribadi seseorang. Hak privasi seseorang yang tidak boleh diganggu oleh orang lain. Maka kita baca satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Di antara kalimat atau yang disampaikan pada awal masa kenabian kepada umat, kepada orang-orang Bani Adam, anak cucu Adam, manusia, apa yang disampaikan pada awal kenabian? Yang itu idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak punya rasa malu, maka lakukan sesukamu. Maka ini dapat kita pahami, dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab, bahwasanya makna idza lam tastahi fasna' ma syi'ta fi ma'nahu qaulan. Daripada maknanya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, annahu laysa bi ma'nal amru ay yasna'a ma sya' walakinnahu ala ma'na dhammi wan nahyi anhu. Arti yang disampaikan ini adalah, yang pertama makna apabila engkau tidak punya malu maka lakukan sesukamu. Ini bukan makna perintah, tetapi makna ini adalah mencemooh dan mengancam. Lagi tancam nak mit. Kakak menyahana ka dengar ka pegah puyang galak. Menyahana ka dengar puyang long pegah keun ayah atau keun mak irmo. Menyahana ka dengar puyang long pegah ka pubut puyang galak. Untuk ka terima resiko kerok. Maknanya ini bukan perintah, tetapi ini larangan dan ancaman. Maka ini bisa dipahami daripada hadis ini, apabila engkau tidak punya rasa malu, silahkan lakukan sesukamu, sesungguhnya azab Allah menunggumu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pendapat yang kedua, makna daripada hadis ini adalah annahu amrun bi fi'li ma yasha'u ala zahiri lafdhih. Ini adalah perintah memang daripada zahir, daripada kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, apabila apapun yang engkau kerjakan, sesuatu yang tidak perlu ada rasa malu pada dirimu, yaitu tidak ada rasa malu daripada Allah,
tidak ada rasa malu daripada dipandang oleh manusia dari perbuatan-perbuatan taat. Maka silahkan engkau lakukan ketaatan tersebut. Jangan karena malu dilihat oleh manusia demi menjemput ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini bisa kita pahami, tidak ada pemahaman yang saling yata'aradan, yang saling bertolak belakang. Pemahaman yang pertama bisa kita ambil, apabila kamu tidak punya rasa malu, lakukan sesukamu. Artinya adalah ini ancaman bagi orang-orang yang tidak mengindahkan larangan-larangan di dalam agama, dan ancaman bagi orang-orang yang tidak melaksanakan perintah-perintah di dalam agama. Semayang hana mupak wate, semayang subuh pulom, semayang maghrib nyang kenyan yang nanyan pi karena rasa malu kita wate taduk bagi pantri jaga, atau wate taduk bagi kedai kopi karena kaitop yang musom-musom, yang hana itu nate nyo hana mangat musom kaku gejak usum masjid, ya, ataupun gua rumah teruk rumah hana semayang syid. Ya, maka ini dikatakan apabila engkau tidak punya malu untuk meninggalkan larangan Allah, atau tidak malu di dalam melakukan sebuah larangan Allah, dan engkau tidak malu dalam melaksanakan sebuah perintah Allah, lalu engkau tinggalkan perintah tersebut, maka silahkan lakukan sesukamu, azab Allah menunggumu. Ini satu pemahaman. Kemudian pemahaman yang kedua, jangan pernah kita malu pada sesuatu bentuknya taat kepada Allah dan taat kepada agama Allah. Seperti yang kita sampaikan tadi, jangan ada generasi kita ke depan adalah generasi yang malu melakukan kebaikan. Maka dikatakan agama ini datang secara gharib, secara asing. Bagaimana secara asing? Di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang menyembah Lata dan Uzza, di tengah-tengah masyarakat yang tidak tahu Allah subhanahu wa ta'ala yang esa sebagai Tuhan yang berhak disembah seru sekalian alam, datang Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lalu berkembang Islam, berkembang futuhat, pembebasan-pembebasan Islam sampai masuk ke wilayah di mana mayoritas penduduknya menyembah pohon, menyembah api, menyembah patung, yaitu Hindu dan Buddha, agama-agama yang dibuat-buat oleh manusia. Maka datang Islam, gharib, secara asing. Kemudian Islam juga akan pergi secara asing. Artinya, hilang nilai keislaman itu daripada seorang Muslim. Dia tidak berani, dia malu untuk melakukan ibadah di tengah-tengah masyarakat yang tidak melakukan ibadah. Coba lihat sekarang. Kita tidak berani duduk di kedai kopi pegang Al-Quran. Kita tidak berani mengucapkan Assalamualaikum ketika naik angkot. Di Mesir, 4 tahun saya di Mesir, kami di Mesir, melihat bagaimana orang-orang Mesir itu tidak malu dengan kebiasaan kebaikan mereka. Di antara kebaikan mereka, setiap mereka masuk bis atau naik bis, berdiri atau duduk, di tangan kanannya memegang Al-Quran. Naik angkot, tidak ada kalimat yang diucapkan kecuali begitu masuk angkot, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itanya menyenai yang Assalamualaikum temang bos yang menantru di terminal, ya, terminal Kedai Aceh. Temang juga tanya lambah derak atau lam angkot LR tu. Assalamualaikum. Ijingu ada dekan ni jawab. Nyambangka asing kalimat Assalamualaikum. Seolah-olah Assalamualaikum itu hanya masuk rumah saja. Padahal apabila dua orang Muslim berjumpa, mereka mengucapkan salam lalu bersalaman, maka Allah mengampuni dosa mereka berdua sampai mereka berpisah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini satu persoalan. Kita malu untuk berbuat baik dan malu melakukan kebaikan. Saya pernah sekali, ya, ketika wawancara untuk beasiswa S3, tiba-tiba musyrifnya yang kami lewat Zoom waktu itu, lewat Skype, ya, beliau mengatakan Iqra' ma tayassara minal Qur'an. Kebetulan saya di kedai kopi karena wifi yang lancar itu di kedai kopi. Kalau maju wifi lagi jinau. Long baca ayat Quran, bak kedai kopi long baca Quran. Karena kagiyu baca, semua orang itu mengalih pandangannya ke arah saya, nyampu kayak dengku ke temadiah kedai kopi.
Maka ada yang aneh sehingga orang yang mengantarkan kopi mengatakan, "Hai tengku, pakan baca Yasin mak kedai kopi." Nah, jadi merasa aneh kalau kita membaca Al-Quran di kedai kopi. Tapi kalau main game judi online, tidak asing lagi di kedai kopi. Seolah-olah kedai kopi adalah tempat maksiat. Padahal bukan. Kedai kopi orang gemekat kan perle maksiat, tetapi perle geharkat merompak rezeki yang hala daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat malu ini adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat malu ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada beberapa hadis, di antaranya hadis yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Pada satu ketika ada undangan makan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibuat oleh Zainab binti Jahash. Jadi beliau menyediakan roti dengan daging, kemudian beliau undang beberapa orang sehingga hadir orang-orang tersebut untuk menghadiri undangan Rasulullah. Lalu mereka makan. Setelah makan, datang sebagian orang makan kemudian pergi, datang sebagian kemudian pergi. Sehingga ada 3 orang yang setelah makan tidak bangun, mereka saling berbicara. Kemudian makanan sudah mereka makan, sudah mereka santap, lalu dikatakan kepada Anas, ini tidak ada lagi wahai Rasulullah orang yang datang ke sini untuk mencicipi makanan kita. Lalu Rasulullah mengatakan, irfa'u ta'amakum, angkatlah makanan kalian. Lalu Rasulullah melihat 3 orang yang sedang berbicara asik. Ai tanya liu kauri, kan biasa ada pegah haba. Liu kauri taduk jubak sago je. Tambilan hai punya jamun hana gepi rukuk pada masa Nabi karena rukuknya ke ibadah. Jadi setelah duduk, makan setelah duduk atau duduk setelah makan, duduk setelah makan kemudian mereka berbicara. Lalu Rasulullah tidak mengusir mereka dan bahkan hendak tanya, "Hai, pajan dawo hana anak tanya Nabi." Menyatanya kadang tak gerehem, "Oh ma pajar nyolon tampoh bro," atau pualah. Rasulullah tidak. Lalu Rasulullah menyapa para istrinya, tidak masuk ke kamar. Beliau hanya mengetuk pintu kemudian mengucapkan, "Assalamualaikum ahlal baiti wa rahmatullahi wa barakatuh." Keselamatan atas kalian wahai ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullah. Kaifa wajadta ahlaka barakallahu laka." Jadi ini cuma yang dijawab oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengetuk pintu yang lain. Kemudian begitu Rasulullah sudah keliling ini mondar-mandir dari kamar-kamar istrinya, beliau malu. Malu untuk mengusir orang tersebut atau menyuruh orang tersebut keluar, dan malu masuk ke kamar kalau ada orang di luar daripada kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika mereka pergi, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Saya malu untuk mengusir mereka." Ini adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara sifat istri-istri Rasulullah, di antaranya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu dikenal dengan sahabi yang paling banyak, sahabiah yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahli fiqih. Beliau adalah ahli fiqih. Ketika meninggalnya, wafatnya Rasulullah, itu dikebumikan di kamar Sayyidah Aisyah. Karena Rasulullah itu meninggal di atas pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian meninggal Sayyidina Abu Bakar, bapaknya daripada Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, juga dikebumikan di samping Rasulullah. Sayyidah Aisyah mengatakan, selama di dalam kamar saya ada kubur atau makam Rasulullah dengan makam bapak saya masuk kamar, saya membuka hijab, saya membuka jilbab saya. Akan tetapi begitu dikebumikan Sayyidina Umar bin Khattab di samping daripada makam atau kubur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, selama dikebumikan Sayyidina Umar di kamar saya tidak pernah membuka jilbab saya sampai artinya sampai beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Beliau mengatakan, saya malu dengan Sayyidina Umar. Coba bayangkan, malu kepada orang yang sudah kembali kepada Allah karena makamnya di situ. Idanya kan,
samping kuburan tapu buah maksiat. Hinan padahai makam ulama, hinan padahai makam urang saleh, hinan padahai tempat bet. Bahkan malu kita sudah melewati batas. Hilangnya rasa malu, challenge semajid itu mepu peluang. Apa yang terjadi terhadap bangsa ini? Apa yang terjadi terhadap umat Islam? Bukankah malu itu adalah bahagian daripada keimanan? Bukankah rasa malu itu adalah menandakan kita masih punya iman atau tidak? Kita masih beriman atau tidak? Itu menandakan dengan rasa malu. Karena malu itu berasal daripada kata-kata hayah, yaitu kehidupan. Kemudian menjadi haya, malu, rasa malu. Selama besarnya rasa malu di dalam hati kita, maka besarlah rasa hidup iman kita di dalam dada kita. Begitu hilang rasa malu daripada diri kita, maka hilanglah hidup ruh daripada keimanan yang ada di dalam dada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita yang pertama tanamkan rasa malu kepada anak-anak kita. Malu untuk melanggar aturan dan melanggar perintah Allah dan larangannya. Nah, jangan pernah kamu mengambil punya orang lain. Malu sama Allah yang melihatmu. Malu sama manusia yang menilaimu. Ajarkan kepada anak perempuan kita. Le kitanya, kahana anak inang, na adik inang. Kahana adik inang, na kak tiang inang. Ataupun kita punya istri di rumah. Ketahuilah bahwasanya setiap mereka membuka aurat dan menampakkan auratnya di luar daripada orang yang boleh melihat mereka, maka yang menanggung dosanya kalau kita tidak mengajarkan dan mendidik mereka adalah kita. Maka ajarkan rasa malu kepada anak-anak perempuan kita. Rasa malu itu harus timbul daripada hati mereka sendiri, daripada jiwa mereka sendiri. Malu untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yaitu membuka aurat. Ya tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Hari ini banyak perempuan-perempuan, mereka berpakaian, tetapi pakaian mereka menandakan pakaiannya orang-orang jahiliyah. Bagaimana pakaian orang jahiliyah? Maka di sini kita klarifikasi. Jilbab itu, menutup aurat itu bukan budaya, tetapi agama. Karena orang jahiliyah, para perempuan-perempuan itu, mereka banyak pakaiannya itu telanjang. Artinya mereka membuka aurat, menadahkan aurat, menampakkan aurat kepada orang lain. Dan menganggap itu sebagai satu hal yang patut untuk dinampakkan. Karena bagian daripada kecantikan. Maka mindset ini yang sudah masuk ke dalam kepala anak-anak kita. Ketika mereka memiliki, Inna Allah la yastahi minal haq. Allah itu tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Artinya kita tidak malu menyampaikan ilmu pengetahuan. Ya, ketika aurat, lekuk tubuh, dada seorang perempuan itu dianggap sebagai sebuah hal yang patut dipertontonkan, maka pada saat itu pikiran mereka sudah dicuci oleh pikiran-pikiran liberal. Karena ini yang terjadi hari ini. Kenapa mereka menampakkan aurat? Bukankah ini mereka menampakkan, oh ini keindahan tubuh saya, silahkan nikmati bersama. Padahal itu adalah hal yang dilarang. Setiap mata yang memandang daripada aurat yang terdedah tersebut, yang terbuka tersebut, maka dia meskipun sudah mati, fotonya ada di Facebook, ada di Instagram, ada di internet, yang bisa diakses dan dilihat bahkan sampai dia mati, maka ini akan menjadi dosa jariyah, dosa yang terus mengalir meskipun dia sedang diazab oleh malaikat mungkar dan nangkir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dia yang merasakan dosa, tetapi kita sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan mereka. Kita tertarik ke dalam neraka oleh sikap yang mereka lakukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka ajarkan kepada anak-anak perempuan kita untuk malu. Kemudian ajarkan kepada anak-anak kita untuk malu mengambil hak orang lain dan menzalimi orang lain.
Maka hari ini mengambil hak orang lain ini terkadang sudah biasa. Hana pun icok ju, ha mengehe. Selama kita belum meminta izin berpindah kepemilikan dari satu orang ke orang lain, baik itu dengan syira, dengan jual beli atau al-bai' atau hibah atau sedekah, maka kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada rasa malu yang tidak boleh ada pada diri kita, yaitu malu untuk belajar. Banyak orang malu belajar Al-Quran karena dia sudah tua. Ini malu yang tidak boleh dipertahankan. Malu belajar tak perbaiki bacaan Al-Fatihah. Ini nak imam-imam rawatib, ada Ustaz Romi, ada Ustaz Ali Abda, ada Ustaz Muhammad Ikhwan, ada guru-guru kita yang lain, belajar memperbaiki Fatihah kepada mereka. Jangan terlalu pede. Jangan terlalu pede dengan Fatihah katanya atal 50 tahun yang kala atau 50 tahun yang kala yang tak belajar, terakhir tak murno baca Fatihah, tamat SD, tamat Quran. Lenya hana le tamat Quran. Maka jangan pernah malu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Saya bertemu dengan seorang yang sudah pensiun. Dia dari teknik atau insinyur ketika di Dimyat, di Mesir, ketika iktikaf. Apa yang beliau katakan? Saya tidak sempat belajar Al-Quran. Jangan anggap orang Arab je baca Quran mendum karena kabat harap. Tetap ada yang salah bacaan mereka. Karena Al-Quran ini bukan hanya bahasa Arabnya, tetapi ada kaedah tajwidnya yang harus kita ikuti. Apa yang beliau katakan? Tahun lalu saya baru belajar Al-Quran. Alhamdulillah tahun ini usia beliau kepensiun. Berarti kepensiun pada umur sekitar 65 lah. Sekitar 65 tahun. Anak-anaknya alhamdulillah sudah berhasil semua. Apa yang beliau katakan? Beliau cuma duduk itikaf baca Al-Quran. Alhamdulillah beliau katakan tahun lalu saya baru belajar Al-Quran. Baca Al-Quran, alhamdulillah saya khatam 30 juz. Bayangkan 1 tahun khatam 30 juz Al-Quran. Ya, walaupun kita tidak bisa khatam 30 juz, minimal kita baca Arawi, khatam juz 30. Ataupun kita tidak mampu khatam juz 30, minimal perbaiki bacaan Al-Fatihah. Karena bacaan Al-Fatihah adalah bagian daripada bacaan salat. Man lam yaqra' bi Fatihatil kitab, tidak ada solat, tidak sah solat. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat seseorang kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Artinya, kalau belum benar bacaan Al-Fatihah, maka pada saat itu belum sah, belum dianggap kita sudah membaca Al-Fatihah. Tengku manilong kali murno, lam tahap murnonyo kiban de syalon menyana murno 2 buah pahala. Ya. Barang siapa yang membaca Al-Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil bararah, maka dia bersama para malaikat. Coba bayangkan, bersama para malaikat. Artinya malaikat mendoakan orang tersebut. Man qara al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, wa huwa yatata'ta'u, sedangkan dia ketika membaca Al-Quran tetapi mau belajar, falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Pahala membaca dan pahala belajar. Munya hantar tem baca karena malai tu. Alah hai tengku ira aku munya ne peduk lam ba ikra 2 ka malai ku ngane miat. Ku nak murno ba ne miat pi malai ku ikun lam. Ya jadi ayah selama ini enggak bisa baca Al-Quran. Wow, ikun lam. Ya jadi dia ka malai tu gara-gara ikun lam ne miat. Baik ne murno ba ne miat ne jak kena ne beut. Leh semayang ne jak. Saromi nya ne putupat Fatihah lun. Ustaz Ali nya ne putupat Fatihah lun. Jangan pernah malu untuk menuntut ilmu dan kembali belajar, apalagi Al-Quran. Karena Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya, beliau adalah orang yang sangat pemalu. Tetapi tidak malu untuk bertanya kalau itu tentang agama. Apa yang beliau tanyakan? Beliau ingin bertanya kepada Rasulullah tetapi tidak berani. Beliau tanyakan kepada orang lain, lalu orang lain itu bertanya kepada Rasulullah. Apa yang beliau tanyakan? Saya ini adalah orang yang yang keluar mazi, ya, madza. Ya. Kuntu rajulun madza.
wa kuntu astahi an as'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi. Saya orang yang sering keluar madhi. Madhi itu kalau kita belajar dalam kitab fiqih, boleh dikaji kembali bersama ya guru-guru kita dalam bidang fikih. Itu adalah selain daripada mani yang keluar daripada kemaluan seorang laki-laki. Ya, yaitu dianggap itu adalah najis. Madhi dan wadi keduanya adalah najis. Lalu beliau tidak berani bertanya karena beliau menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hang gede tanya mbak ayah tuan ke walaupun Rasulullah. Ya, ge tanya mbak orang lain sehingga orang lain ge tanya mbak Rasulullah. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Muttafaqun alaih. Bagi orang yang keluar madhi, keluar mani, maka baginya dia mencuci, ya, dia membersihkan, menyucikan, ya, kemaluannya, kemudian dia berwudu. Maka ini adalah ya, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah malu kita untuk menuntut ilmu, bertanya sesuatu tentang agama. Tanya ju menyena pengajian kitab fiqih, kitab tauhid, apalagi berkenaan dengan fikih yang berkenaan dengan ruang lingkup kehidupan katanya. Nyen tanya mbak ure, baik male. Oh kamale tatanya secara lisan tulis. Dengan tulisan sampaikan biar kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Jangan pernah kita membawa keraguan di dalam kita beribadah. Nyo iktah puhan ira ilunna athai lung tung semayang nyo lamprut krek nyo punai tibi gentut atau hana nyo kiban cara lung semayang iktah atau hana. Maka ini bahaya. Bahaya kalau kita tidak tahu sesuatu yang itu ya menandakan sah atau tidaknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang bak krek-krok perut, kita nyon lam tatung semayang, tegalam dan semayang, 6-15 ga tatung semayang. Bacut krek-krok kata yak tung semayang. Bacut krek-krok kata yak tung semayang. Kadang-kadang kata fikir tibi angin, tibi gentut dan sebagainya. Maka tanyakan perkara-perkara ini kepada para ulama. Ketika kajian kitab fikih tanyakan. Jangan pernah malu. Perempuan, ya, ummi lon, ya, atau anak-anak perempuan kita ngaji masalah fikih produktivitas mereka. Atau alat reproduksi mereka, tentang haid, tentang nifas, tentang istihadah. Jangan mereka memudah-mudahkan alahnya haid, alahnya istihadah, alahnya darah penyakit dan sebagainya. Padahal itu menandakan keabsahan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang malu ada yang ya, kita malu untuk bertanya. Bahkan ya, dari Ummu Sulaim terakhir, Ummu Sulaim pernah ditanyakan ya kepada beliau, atau dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq, hal 'alal mar'ah min ghuslin idza ihtalamat. Wahai Rasulullah, gejak Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi, orang inang menyemulumpo, hai lumpo mangat. Ya, mandi mimpi basah. Apakah mereka mandi? Ya, katanya le Ummu Sulaim kepada Rasulullah. Ini ilmu. Karena mandi tidak mandi, keabsahan ibadah. Hana tamano mentang dalam keadaan junub, bagaimana tak ibadah? Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Iya. Idza ra'atil ma, apabila dia melihat basah. Dia melihat air. Maka ini jangan pernah malu untuk bertanya tentang ilmu agama. Apalagi urinang baik male-male ditanya tentang masalah poligami. Tanya ni bak ure. Ya, baik ya ni. Ya, walaupun naik jak lako hang tujuh tanyang menyenaro ni. Ya, bah tanyang iron benda. Jadi persoalan kita, mudah-mudahan persoalan ini dapat kita perbaiki bersama, didik keluarga kita untuk memiliki rasa malu meninggalkan perintah Allah, untuk memiliki rasa malu melaksanakan larangan Allah, dan tetap jangan pernah malu untuk beribadah kepada Allah dan menuntut ilmu agama Allah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Entno kemantang loleke maaf apabila ada kekeliruan, mohon ditegur dan diperbaiki apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.